Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Bapak-bapak jamaah masjid halaqah subuh adz-dzikra yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sambung majelis kita untuk menyambung dan mengulang kembali keilmuan Islam, karena kita pada bulan Maulid diniatkan apa yang kita lakukan, majelis-majelis ilmu baik di bulan Maulid khususnya ataupun di luar bulan Maulid, agar bagaimana bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya bisa membuat secercah senyuman di wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bazzar, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku baik buat kalian, wafatku juga baik buat kalian. Kalau kehidupan Rasul baik buat umat, karena selama Rasul hidup tidak akan dijatuhkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Sedangkan kematian Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW, Nabi katakan itu juga baik buat kalian. Tu'radu alayya a'malukum, akan dipajangkan, akan dipamerkan, akan dilaporkan amal kalian kepadaku, kata Nabi. Akan disampaikan amalan-amalan kalian kepadaku, kata Nabi. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati amalan kalian baik, yang halaqah subuh semoga namanya satu persatu disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salat jamaah semuanya disebutkan namanya satu persatu di hadapan Nabi. Maka Nabi katakan, aku akan memuji Allah, bersyukur kepada Allah kalau aku dapati amalan kalian baik. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau aku dapati amalan yang tidak baik, Nabi tidak katakan jahat. Menjaga perasaan kita itu luar biasa Nabi itu. Nabi katakan, kalau aku dapati amalan kalian selain yang kebaikan, istaghfartu lakum, aku akan memintakan ampun untuk kalian. Aku akan berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun untuk kalian. Perbandingannya Pak, kalau ada orang rajin sholawat kepada Nabi, sehari 1000 minimal, 2000, 3000, dengan orang yang mengaji, dua-duanya bagus. Dengan orang yang taklim, mengkaji ilmu-ilmu yang diwariskan Nabi. Kalau mau buat perbandingan antara keduanya, mana yang lebih membahagiakan Rasul? Yang salawat iya, tapi jauh yang mengkaji ilmu warisan Rasul ini jauh lebih membanggakan dan membahagiakan Rasul. Karena justru untuk ilmu inilah Nabi diutus. Innama bu'ithtu mu'allima. Nabi katakan, aku diutus itu untuk menebarkan ilmu. Dan sifat ini yang Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum.
Nabi SAW itu sangat amat berat kalau menimpa sesuatu hal yang menyusahkan kalian. Menyusahkan bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Harisun alaikum, Nabi sangat ingin kalian semua jadi ahli surga semua. Maka dengan ilmu ini adalah jalan tercepat untuk mencapai surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat-tempat menimba ilmu agama, maka Allah permudah, Allah mudahkan, Allah tunjukkan, Allah kasih jalan tol untuk mencapai surga. Semoga yang kita lakukan ini sedikit banyak bisa membuat Nabi ridho, bisa membuat Nabi SAW senang. Pada pertemuan kali ini saya melanjutkan kajian 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, karena saya ngecek dulu Mustami Media itu kan, paling terakhir nih apa pengajiannya, lupa terakhirnya itu apa. Kayaknya jenazah udah selesai, belum jenazah, kayaknya nggak selesai jenazah, ternyata zakat. Terakhir itu mengenai masalah zakatul fitr atau zakatul fitrah, itu sudah kita bahas dengan syarat-syarat wajib zakat. Terus kemudian zakat mal, ini ada beberapa, atau zakat harta ini ada beberapa komoditas atau ada beberapa objek zakat yang dituntut di dalam agama. Yang pertama peternakan, tapi karena peternakan ini jarang, punya onta 1 jarang, apalagi yang punya 40, jadi sehingga saya skip, lewatin langsung ke apa itu Bang? Langsung ke mata uang ya? Ya benar ya. Jadi untuk zakat mal yang sifatnya peternakan, onta, sapi, kambing, domba, kerbau, ini tidak saya bahas secara detail. Namun kenapa? Karena memang kebanyakannya walaupun juragan kambing, yang walaupun juragan sapi, biasanya ngasih makannya itu ditaruh di kandang atau diempanin, tuh bahasa Betawinya, ditaruh di kandang. Nah, kalau di dalam zakat peternakan, hewan peternakan yang wajib dizakati itu adalah yang dilepas, nyari makan sendiri, bukan yang dikasih makan di kandang. Kalau dikasih makan di kandang, tidak kena zakat peternakan. Nanti dia kenanya zakat perdagangan. Jelas Bapak-bapak ya? Gitu lebih kurang. Jadi sehingga jarang sekali untuk zaman, apalagi di Indonesia, jarang sekali zakat mal dari peternakan ini dikenakan kepada para juragan-juragan kambing atau juragan sapi. Sehingga saya tidak bahas secara terperinci. Tapi kalau mau dibahas terperinci silakan dilihat di buku aja langsung. Begitupun juga zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ini biji-bijian yang penting itu makanan dalam mazhab Syafi'i yang diwajibkan di dalam zakat pertanian ataupun juga biji-bijian dan buah-buahan. Untuk biji-bijiannya adalah makanan pokok, apakah itu bentuknya beras ataupun juga bentuknya gandum, yang penting makanan pokok. Terus kemudian untuk buahnya hanya 2, kurma dengan anggur. Ini saja 2 yang diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau buah kurma dan anggur, buah-buah yang lainnya, cabai, bawang, ini enggak kena zakat pertanian, nanti kenanya di zakat perdagangan. Kemudian karena juga jarang, yang penting tahu nisabnya itu adalah 825 kg untuk untuk pertanian itu 825 gram. Tapi kalau ikut pemerintah, ada putusan Menteri Agama
pertanian itu 653 gram gabah, berarti mananya beras belum dikulitin, itu kalau sudah senilai 653 sudah wajib dizakati, gitu ya. Nah, kita ambil pendapat yang lebih hati-hati saja, nggak apa-apa ikut pemerintah yang walaupun di kitab fikih katakan sampai 800 baru wajib, ikut pemerintah 600 graman sudah wajib, 600 kilogram, 600 kilogram itu sudah wajib, maka kita bisa ikut yang lebih rendah, biar lebih hati-hati saja. Ini untuk buah-buahan pun juga karena jarang, apalagi di sini kayaknya nggak ada muka-muka petani tuh kayaknya nggak ada lah gitu ya. Muka-muka kuli mungkin gitu ya, tapi kalau muka petani ini jarang sekali. Nah sekarang ini sehingga kita masuk ke zakat mal yang berikutnya, dan ini yang sering, yaitu zakat mata uang. Bapak-bapak yang pegang kertasnya silahkan dilihat, dan ini silahkan dibawa pulang buat oleh-oleh, biar bisa ngulang lagi di rumah. Zakat mata uang, emas, perak, duit. Yang dimaksud mata uang di sini adalah emas, perak, duit. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkan di jalan Allah. Ulama tafsir katakan maksudnya mereka tidak keluarkan zakatnya. Menyimpan emas dan perak atau duit sekarang dinilainya pakai emas. Nilai duit itu, kecuali dolar ya, ini dinilainya pakai simpanan emas. Maka jelas ulama hampir sepakat duit itu disamakan dengan dinar dan dirham di zaman dahulu, sehingga tetap wajib dizakati. Fabashirhum bi'adzabin alim, orang-orang yang menyimpan emas perak tidak dikeluarkan zakatnya, beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Allah nyindir, fabashirhum bi'adzabin alim, beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti saat ketika ada di hari kiamat mereka dipanggang. Yuhma itu dipanasin besi, kemudian mereka ditaruh di atasnya, dipanggang. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, fatuk wajiba bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka akan disetrika, akan dipanaskan dengan besi yang panas, dan emas peraknya itu dipanaskan sama Allah, kemudian disetrika di jibahuhum, di jidatnya, wa junubuhum, samping menyampingnya, wa zuhuruhum, dan punggungnya dipanaskan. Ulama katakan kenapa ada di tiga keadaan ini, tiga anggota ini yang dipanaskan atau yang disetrika oleh Allah. Jibahuhum, mereka punya jidat, nggak mau ngeluarin zakat karena biasanya orang ketika udah mau nolak zakat itu mikir, hitung-hitungan 100 juta keluarnya 2,5 juta, mikir ya, merengut ini dia nih, ini punya kening 2,5 juta, mendingan buat ya bisa nyicil motor lagi lah, bisa buat kawin lagi, macam-macam hitung-hitungan. Jibahuhum wa junubuhum, mereka yang menolak zakat biasanya, ini dulu itu, apalagi dulu itu suka tolak pinggang. Makanya Bapak, tolak pinggang ini dimakruhkan baik dalam sholat, di luar sholat. Hati-hati, ikhtisar namanya, apalagi dalam sholat ini makruh. Nabi SAW nggak senang itu dengan orang yang tolak pinggang, karena gayanya tuh gaya sombong. Kadang-kadang kan mandor mungkin, itu tuh bersihin, atau kita bos sama segala macam. Tolak pinggang itu hukumnya makruh, karena itu adalah adat kebiasaan orang-orang sombong. Allah setrika samping menyampingnya karena dia sombong dengan hukum Allah, sombong dengan orang yang nagih zakatnya, sombong dengan orang-orang miskin. Wa zuhuruhum, belakangnya juga disetrika. Kenapa? Karena dia membelakangi, dia berpaling, dia kabur, dia lari dari orang-orang yang wajib dia zakati. Ini kata ulama
dicari hikmahnya itu tiga. Kenapa tiga anggota itu yang dipanaskan oleh Allah? Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini nih, emas perak ini, duit ini yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan sendiri bagaimana harta yang sudah kalian simpan. Nah, yang dianggap disimpan atau kanzun, harta simpanan yang tercela, adalah yang tidak dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Pertama syaratnya dulu. 1, yang emas, perak, uang yang wajib dizakati adalah bukan perhiasan yang dipakai secara halal. Bukan perhiasan. Berarti kalau emas perak yang dipakai, bukan yang disimpan ya, yang disimpan tetap wajib dikeluarkan Bapak. Ibu-ibu, kasih tahu sama ibu-ibunya, nyimpan, kumpulin sampai 85 gram emas, terus kemudian sampai 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkannya emas. Bukan duit, emas, karena yang disimpan emas. Nyimpennya perak, nanti keluarkannya perak. Boleh pakai perhiasan itu yang disimpan, boleh juga dia beli peraknya dulu baru dikeluarin. Mau pakai uang koin perak, mau pakai cincin perak, terserah. Tapi ngeluarinnya perak, bukan pakai uang. Ini harus sejenis, jelas ya. Terus kemudian syaratnya bukan perhiasan. Berarti kalau dipakai, yang dipakai sama ibu-ibunya jadi kalung, jadi cincin, jadi gelang, ini tidak dihitung zakat dan tidak dihitung haul. Kadang-kadang ibu-ibu ini tukang tuker-tuker, ataupun dia bosenan, baru pakai sebulan kayaknya udah kuno nih, ganti lagi kan, baru pakai sebulan udah nggak matching, ganti lagi dia. Maka yang kayak gini nggak dihitung haulnya, karena haul 1 tahun itu kalau sempurna disimpan. Maknanya enak dong kalau gitu, pakai aja ganti-gantian semuanya. Iya, silakan ya pakai. Kalau niatnya lari dari zakat, siap-siap aja terima azab Allah. Ini Allah tuh ya, memang secara hukum syariat dia bisa kabur, dia bisa lari, dia bisa lepas dari kewajiban. Tapi niatnya adalah untuk lari dari zakat. Wa yamkurullaha wa makaru wa makarallah. Mereka bisa nipu, Allah lebih pintar nipu daripada mereka. Jadi hati-hati, jangan punya hilah ataupun juga cari-cari celah untuk keluar daripada zakat. Gitu ya, ini perhitungan Allah. Audit negara aja kalau udah lari-lari itu malah dipenjara. Apalagi kalau audit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampai nisabnya. Nisabnya emas tadi sudah saya bilang 85 gram. Bahkan 84 itu sudah mestinya dikeluarkan. 85. Perak itu sekitar 588 gram. Perak 588 gram untuk perak. Ini penting untuk diketahui, perak kita sampai jam berapa? Sampai isyraq doang ya? Isyraq 5:30 atau sekarang? 15 menit. Atau 5:30 sekarang, joggingnya kelamaan. Jogging aja sampai ini taklimnya baru sebentar, udah selesai kan. Allahu Akbar. Perak 588 gram. Berarti kalau sekarang perak itu 30 ribuan, lebih kurang 40 ribu, 30 ribu kali 588. Kalau dikali 600 gram aja itu baru 18 juta. 18 juta. Kalau pakai emas 85 gram, sekarang segramnya sejuta, berarti 85 juta kalau pakai duit. Maka kalau duit pakai yang mana? Pakai emas atau pakai perak, tabungan uang. Nah, ini ulama katakan memang pakainya emas, tapi boleh hati-hati. Kalau pakai emas kan 85 gram,
Berarti sebelum 85, tabungan yang sebelum 85 itu tidak dizakati kalau pakai emas. Tapi kalau pakai perak baru 17 jutaan itu sudah wajib keluar. Maka pakai emas atau perak, Pak? Saya mah ikut ulama aja pakai emas. Gaya ikut ulama padahal nggak mau ngeluarin zakat ini. Pakai yang lebih hati-hati, yaitu 17 juta. Lebih kurang segitu ya. Kita pakainya hati-hati. Cuman walaupun secara kewajiban, apalagi diputuskan oleh Menteri Agama. Jadi gini Bapak, keputusan Menteri Agama setelah menimbang dari berbagai pendapat ulama tentunya itu menjadi hukum terkuat secara fikih bahkan gitu ya. Jadi secara fikih kalau sudah diputuskan oleh negara, hukum fikih atau pakai mazhab yang mana ini? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau sudah yang memutuskan adalah yang berkuasa, memilih mana satu pendapat, itu hukum wajib diikuti. Yang walaupun ikutnya pakai pendapat lemah, yang walaupun ikutnya mungkin mazhab campur-campur alias namanya talfik, itu pun wajib diikuti karena mereka nggak sembarangan. Ini melihat dari berbagai sisi pastinya. Nah, jadi untuk emas, untuk uang kita mengikut emas itu kewajibannya. Tapi baiknya, hati-hatinya kalau sudah punya tabungan seukuran 17 jutaan atau 18 jutaan, maka keluarkan 2,5%. Terus kemudian sempurna yang ketiga, syarat wajibnya adalah sempurna kepemilikan selama 1 tahun terhitung dari sejak memiliki. Misalnya ada orang dapat warisan duit, warisan emas, warisan perak sampai nisab, tapi baru dapat, itu belum wajib keluar. Tunggu sampai 1 tahun baru wajib. Ini zakat tabungannya. Saya tidak berbicara zakat profesinya dulu Pak ya, bukan penghasilan, tabungannya. Kalau tabungan itu sampai 1 tahun ya. Tapi kalau nggak mau ribet, ya udah keluarin aja dulu, nggak masalah. Mengeluarkan dulu, belum setahun mau dikeluarin, ya bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Terus kemudian kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40, itu jelas. Barang tambang, makdin, barang tambang ini adalah harta emas dan perak. Mazhab kita emas perak. Mazhab lain atau mazhab Hambali misalnya, itu semua yang ada di dalam perut bumi, mau itu batu baranya, mau itu minyak buminya, mau itu biji besinya, nikelnya, tembaganya, itu semua dinilai seperti emas. Jadi orang yang bergerak atau memiliki tambang, bos-bos batu bara, ini jangan pakai mazhab Syafi'i, enggak wajib orang ini, enggak, pakai mazhab lain. Dan memang ditetapkan oleh Menteri Agama seperti itu. Jadi kita walaupun enggak di dalam mazhab Syafi'i, yang wajib dikeluarkan dari barang tambang itu hanya emas dan perak, tapi ikut kepada keputusan Menteri Agama semua hasil tambang, bahkan termasuk perikanan, termasuk juga industri, itu semuanya wajib dizakati. Syarat wajibnya 1, emas perak, ini mazhab Syafi'i. Yang kedua, sudah sampai nisab. Tadi nisabnya untuk emas 85, untuk perak 588 gram. Kadar yang wajib dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% secara langsung. Jadi kalau nambangnya itu kan emas, dia campuran sama dia kan biji-biji, dia bukan emas batangan kotak begitu, enggak kan, dia pasir-pasirnya. Murni emasnya 85 gram, murni pasir emasnya atau biji emasnya 85 gram, itu baru dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Kalau mau ditunda dulu, tunggu. Jadi nggak nunggu sampai setahun, beda sama tabungan tadi, beda sama simpanan. Yang ketiga, rikaz. Ini sering rikaz. Apa itu rikaz? Dalam mazhab Syafi'i,
rikas itu adalah emas perak yang ditanamnya di masa jahiliyah. Ini saya sampaikan dulu apa yang disebutkan dalam kitab fikih. Begitu Pak ya. Jadi kita punya dasar. Pengetahuan ini ada dasarnya. Masalah ada atau tidak ada itu urusan cerita lain. Rikas itu begini, emas perak ditanam di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Apa itu masa jahiliyah? Yaitu masa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, umur 40. Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul berarti sebelum Nabi umur 40. Jadi kalau sekarang cara mudahnya ngitungnya gimana? Sekarang 1000 Hijriahnya 1442. 1442 tahun yang lalu Nabi hijrah. Dari sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah berapa tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Berapa? 13 tahun. Di Mekah, periode Mekah 13, periode Madinah 10. Berarti kalau sekarang 1442, benar ya? Tambah 13, berapa? Ngantuk tanyaan matematika lagi dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berapa? 1455 1455 Hijriah. Berarti kalau seandainya di dalam ditanam di dalam tanah, terus ketemu Bapak, wah ini ada peninggalan Majapahit misalnya, Maja Asem atau Maja Manis. Keluar, lihat ini kira-kira atau ada di kotaknya apa enggak? Tahunnya, mungkin umur tanahnya, mungkin umur petiknya, ini dilihat. Kalau sekiranya sampai 1455 tahun yang lalu, bahkan kalau ikut Masehi lebih lagi, 1406 tahun, 60 tahun yang lalu, itu berarti dia masuk jahiliyah. Tapi kalau di bawah 1455 tadi, baru 600 tahun yang lalu, baru 700 tahun yang lalu, itu bukan rikas. Itu bukan rikas. Jadi harus dicari pemiliknya. Itu bukan rikas ya. Yang rikas itu kalau ditanamnya sejak zaman jahiliyah, sejak Rasul belum diutus, belum diangkat menjadi Nabi. Ini harus dipahami. Kalau memang ketemu rikas, dan banyak doa aja dah ke Allah, ya Allah rikas, ya Allah mana rikas ini. Siapa tahu bisa ini kan. Syarat wajibnya emas perak. 2 ditanam sejak masa jahiliyah. 3 sampai nisab emas perak. 4 ditemukannya di tanah yang tidak berpemilik atau milik si penemu itu sendiri. Jadi bukan tanah orang digali terus kemudian diambil. Nyolong itu mana namanya? Tetap punyanya dia. Kalau ketemu itu rikasnya punya si pemilik. Kalau memang ada rikasnya. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 20% besar. Ini zakat terbesar, yaitu 20%, itu zakat rikas. Kemudian terakhir untuk zakat tijarah. Zakat terjarah ataupun juga perdagangan sepertinya waktu tidak mencukupi. Jadi kita Bapak ini kalau bisa jangan hilang. Kalau bisa itu juga. Kalau hilang ya saya fotokopi lagi, tenang aja. Untuk pertemuannya mungkin pertemuan berikutnya nanti akan ada zakat tijarah. Silahkan dari bapak-bapak yang mau bertanya dipersilahkan. Sampai sini. Ya. Ketika kita sudah mencapai misalnya 20 juta tadi itu ya, 20 juta, tapi dalam perjalanannya di 3 bulan pertama itu mungkin 25, kemudian dipakai lagi 5 juta terkurang menjadi 20, tambah kurang apa hitungannya pasnya di berapanya sekarang? Tabungan ini? Ya, tabungan apa perdagangan? Tabungan ya. Kalau tabungan itu tadi pertanyaan Bapak, semoga saya nggak salah, coba saya ulang ya. Misalnya awalnya kita punya 20 juta, kita mau pakai, walaupun secara hukum belum wajib Pak ya, tapi tadi mau ngambil yang
lebih ihtiyat, lebih hati-hati ya, 17 tadi ya, pakai perak. 20 juta dipakai 10 juta. Nanti ada lagi pemasukan 5 juta. Selama setahun tuh naik turun. Mungkin lebih banyak turunnya daripada naiknya kadang-kadang. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Maka bapak tidak atau belum wajib zakat. Kalau memang tidak tadi syaratnya tabungan itu wajib dizakati, memang seukuran nisab itu full setahun, Pak. Full 1 tahun, full setahun sampai nisab tadi misalnya 17 juta kalau kita mau pakai perak, dari 17 juta itu minimal 17 gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya lebih nanti tinggal dikeluarkan aja di akhir tahun. Tapi kalau kurang daripada itu berarti haulnya putus. Haulnya atau hitungan setahunnya putus. Nanti bapak punya 17 lagi atau punya 85 juta lagi, baru ngitung haul baru. Haulnya, makanya sebenarnya untuk lari dari zakat tuh enak banget, gampang banget. Gampang sekali. Sebelum setahun keluarin aja dulu. Nggak kena lagi pakai kayak buat beli apa kayak. Tapi itulah hati-hati. Kalau memang niatnya untuk kabur dari zakat tetap wajib. Gitu ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ini melihat niatnya, yang lihat itu adalah niat. Tapi kalau karena keperluan mendadak, perlu bayar rumah sakit lah, apalah musibah, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu baru betul. Allah tidak memberikan beban kelebihi daripada kemampuan kita. Tapi kalau bapak mau mengeluarkan dengan atas nama sedekah, silakan. Bapak mau wajibkan diri untuk sedekah wajib dirinya, bukan wajib secara hukum, itu silakan saja. Itu sangat bagus sekali, 2,5% gitu ya. Boleh. Yang lain ada? Silakan. Kan antum juga jamaah. Dari jamaah ya, silakan. Online ya. Nabi mau bertanya bagaimana hukumnya jika punya emas batangan terapi tidak disimpan. Bagaimana mau bertanya hukumnya jika punya emas batangan terapi tidak disimpan sampai setahun? Apakah wajibnya terapi? Iya, emas batangan terapi. Tetapi kalau tidak disimpan. Iya kali, nggak tahu ya, dia bagi atau ya. Apakah wajib zakatnya dibayarkan karena 10 tahun emas sudah dijual dan yang lain mau? Ada orang punya emas batangan sudah tapi tidak disimpan, terus diapain? Dijual? Sampai setahun. Sudah setahun. Disimpannya tidak sampai setahun. Oh, tidak sampai setahun disimpannya, terus kemudian dijual untuk kebutuhan yang lain. Mirip ya, pertanyaannya nggak jauh beda dengan bapak tadi. Sebenarnya pokoknya standarnya adalah kalau untuk zakat tabungan, simpanan ataupun juga investasi, itu kalau belum setahun syarat wajibnya tidak terpenuhi. Karena Nabi SAW katakan wahala alaihil haulu, kalau seandainya punya emas terus kemudian sudah haul, itu baru wajib dizakati. Jadi kalau belum sampai setahun penuh, apalagi karena ada keperluan terus kemudian dijual, itu tidak wajib dizakati. Tapi sekali lagi, bagus kalau seandainya dari hasil penjualannya itu ada yang dikeluarkan sebagai sedekah yang kita wajibkan pada diri kita sendiri. Tapi secara hukum memang tidak wajib. Itu maksud saya. Ya, beda hanya kalau jual beli emas. Kalau jual beli Pak, itu yang dilihat nanti akhir haulnya aja, akhir tahunnya. Walaupun di tengah-tengah itu naik turun, rugi, untung dan sebagainya, nanti yang dilihat adalah hasil di akhir tahun dari penjualan kita. Itu wajib zakat atau tidak? Silakan, Bapak. Ya Ustadz, saya mau tanya, kalau mengenai harta warisan ya, gitu, nah itu gimana Ustadz? Misalnya melebihi dari 85 gram, ya rumah atau gitu, kadang boleh jadi juga miliar juga kan, misalnya satu rumah harganya 2 miliar gitu, nah itu zakatnya gimana Ustadz? Oke, kalau dari warisan sebenarnya semua sama, kategorinya belum sampai 1 tahun
kalau belum 1 tahun maka dia tidak dizakati. Nah sekarang rumah, yang saya mau bahas adalah zakat rumah. Kemarin sudah saya bahas di Mustami ya, zakat rumah itu apakah ada zakat rumah? Kalau rumahnya jadi komoditas perdagangan, emang jual beli rumah buat dijual lagi. Kalau nanti naik harganya jual. Kalau seandainya nanti punya duit dibeliin rumah lagi, nanti beli lagi jual lagi. Kalau yang kayak gini memang dijadiin harta perdagangan, ini wajib dizakati nanti dengan hitungan perdagangan. Tapi kalau memang rumahnya karena jual itu karena butuh duit, karena butuh uang, karena memang punya rumah saja buat di simpanan aja, buat invest saja, ini tidak wajib dizakati. Tapi kan uang nilainya naik, tapi kan uang nilainya bertambah. Sekali lagi, tidak semua harta yang walaupun bertambah, tidak semua harta Nabi wajibkan zakat. Contoh, Nabi bilang laisa 'alal khaili wala 'alal raqiqi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi kuda. Enggak ada zakat kuda. Enggak ada kewajiban zakat bagi hamba. Bapak gini deh misalnya, beli motor itu kan harga berapa? 20, 25, 30 juta. Sekarang Bapak beli orang, mahalan mana? Hamba saya itu kan beli orang. Dia bisa kerja, semua hasil kerjanya buat kita. Kurang bagus apa hamba itu? Bisa digaulin kalau dia buat perempuan dan gak ada batas 4, Pak. Doa aja banyak-banyak hamba saya lah. Gak ada batasnya. Mau Bapak punya 100 semuanya digilir kayak Nabi Sulaiman, boleh. Ini kalau hamba saya, tapi bukan orang ditangkap ente hambaan ente, enggak begitu. Ini barudak, budak-budak, bukan. Ini boleh lebih dari 4. Artinya nilainya dia itu juga bertambah. Orang loh ini. Apalagi kalau si hamba ini dikasih skill, bisa masak, bisa nyuci, bisa jahit apa. Oh, tambah nilainya naik. Tapi sama Nabi nggak diwajibkan untuk zakat. Maknanya apa? Maknanya tidak bisa dikias-kiaskan ini zakat. Nggak semua harta yang karena nilainya nih tanah misalnya, tanah kan nilainya naik terus, jadi wajib zakat. Enggak. Kecuali kalau tanah itu disewakan, kalau rumah itu dikontrakkan, rumah itu tadi dijual belikan, itu memang ada pendapat ulama yang mewajibkan. Silakan dilihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi maknanya rumah intinya tidak wajib dizakati kecuali kalau jadi hasil usaha. Nah itu ya, kalau jadi objek usaha. Cukup sampai sini ya. Sampai sini kita akhiri majelis kita pada pagi ini. Semoga Allah terima, Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, Allah sembuhkan yang sakit, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan bagi yang sulit, yang belum kawin semoga cepat kawin. Saya nggak lanjutin doanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat, terus menuntut ilmu, terus dekat dengan orang-orang saleh, dan Allah wafatkan dengan husnul khatimah membawa kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.